April kembali mendapatkan kepercayaan dari Ibu Harsiwi untuk menjadi host di Band Academy mendatang, acara kompetisi antar band yang terbaru di Indosiar yang akan diselenggarakan sebentar lagi. Sontak hal itu menjadi ramai di media sosial. Pasalnya biasanya Ibu Harsiwi menunjuk host senior yang sudah lama dan biasa di Indosiar. Namun kali ini ia secara khusus menunjuk April yang menjadi host tersebut. Hal itu menunjukkan jika April memang anak Mas Indosiar. Soimah Pencawati atau yang biasa disebut Mei Soimah buka suara terkait Dangdut Akademi 8 yang akan datang nanti. Kali ini ia meminta pada Ibu Harsiwi untuk tidak lagi menggunakan virtual G karena hal itu bisa memicu perdebatan di kalangan warganet dan hasilnya pun masih diragukan. Baginya cukup ambil pelajaran di Dangdut Akademi 7, jangan sampai terulang lagi. Sontak pernyataan itu mendapatkan dukungan penuh dari warganet. April klarifikasi tentang hubungannya dengan Robby. Ia ungkapkan jika hubungan keduanya hanyalah gimmick yang sudah diatur, namun dibalik itu ia bersahabat baik dengan Robby. Mereka masih tetap berfokus untuk karirnya masing-masing dan saling support. Sontak hal itu mendapatkan banyak respon positif dari warganet yang setuju dengan pernyataan April karena karir lebih penting dan April juga masih muda, perjalanan pun masih panjang. Setiap tampil di TV, April sering menjadi sorotan. Bahkan dikatai hitam dan dekil, gak pantas jadi artis papan atas. Hai guys, ketemu lagi kita. Lagi dan lagi, standar kecantikan kuno balik lagi ke permukaan. Setiap kali live atau tampil di TV, April, juara 3 di Akademi 7 Indosiar, sering jadi sorotan netizen julid. Katanya April hitam dan dekil, nggak pantas jadi artis papan atas. Cuma gara-gara warna kulit. Lucu ya? Di tahun 2026 ini, masih banyak orang yang isi kepalanya tuh stuck di zaman batu. Masih mikir, kalau syarat mutlak jadi cantik, itu harus punya kulit seputih tembok. Dengerin ya, netizen yang budiman. April itu artis baru, dia punya proses. Dan dia punya waktu buat glow up. Tapi masalahnya bukan di proses April. Masalahnya ada di mata dan mental kalian. Kalian tuh norak, tau nggak? Di luar negeri sana, orang bela-belain bayar mahal cuma buat tanning. Buat dapetin kulit sawo matang. Yang kita punya secara genetik. Di sini malah dihina. Warna kulit itu genetik. Setiap orang itu punya batas maksimal warna kulitnya masing-masing. Mau lu mandi pakai pemutih sekolam, kalau dasarnya warna kulit sawo matang, ya bakal tetap begitu. Dan itu cantik. Yang gak cantik itu adalah cara berpikir kalian yang sempit. Pertanyaan gue simpel buat kalian. Yang punya hobi ngetik hitam dan dekil di kolom komentar kepada siapapun. Emang sesempurna apa sih hidup kalian? Apa kecantikan kalian udah melampaui prestasinya April? Rezeki kalian udah lebih hebat daripada April yang udah bisa berdiri di atas panggung nasional. Gak perlu dijawab, gue udah tahu jawabannya. Orang yang beneran sukses dan bahagia gak akan punya waktu buat ngurusin warna kulit orang lain. Cuma orang yang kurang kerjaan, orang yang gak mampu meraih apa yang dia mau, yang sibuk nyari celah buat ngejatohin mental orang lain yang lagi berjuang. Mending kalian belajar lagi deh soal standar kecantikan global. Punya warna kulit gelap, tapi jiwanya cantik, attitude-nya berkelas, itu lebih terhormat. Daripada ngerasa putih, ngerasa cantik, tapi sayang, jiwanya kotor, hitam, dan penuh kedengkian. Stop jadi norak. Cantik itu gak harus putih, tapi minimal punya otak dan empati. Think about it. Gimana menurut kalian? Coba komen. Terbongkar. April dan Arbil DA7 dikabarkan kembali ke DA8. Tapi dengan peran mengejutkan. Bukan sebagai peserta. Mereka disebut-sebut akan duduk sebagai pendamping mentor. Ini bukan posisi biasa. Peran ini punya pengaruh besar dalam menentukan nasib peserta di panggung. Netizen langsung panas. Cepet banget naiknya. Tapi apakah mereka sudah cukup pengalaman? Kalau kabar ini benar, DA8 bakal jadi musim paling beda dan penuh kejutan. Tapi sampai sekarang, belum ada konfirmasi resmi. Jadi menurut kamu, ini peluang emas atau terlalu dipaksakan? Tulis pendapatmu sekarang. Soimah kembali menegaskan jika ia dipercaya lagi menjadi juri di Dangdut Akademi 8 nanti, ia akan bersikap bijak menilai peserta. Jikapun nantinya akan ada virtual gift, ia akan tetap menjadi penyelamat peserta jika memang memiliki kualitas terbaik. Sontak pernyataan itu memicu beragam komentar dari warganet mendukung penuh pernyataan Soimah. Karena juri juga berhak menyuarakan pendapatnya. Kalau iri saingin dong, tapi kalau nggak mampu nyaingin ya nggak usah ngomongin gitu. Kan malu sama diri sendiri sayang.
Guys, ini ada geger ya. Iis Dahlia bongkar perbedaan April DA7 dan Safa KDI. Netizen langsung ribut guys. Waduh, kira-kira infonya seperti apa ya? Tadi kalian sudah melihat beberapa info terkait DA7 ya, dan April dan yang lain-lain. Nah, ini ada info lagi yang harus kita lihat dan kita komentari atau kita reaction gitu guys, seperti biasa juga. Buat kalian baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe UKIKAPIN supaya apa? Supaya kalian nggak ketinggalan updatean terbaru tentunya yang lagi viral guys ya. Dan kira-kira infonya seperti apa, yuk langsung kita simak bareng-bareng guys dari DA7 ya. Dunia musik dangdut kembali memanas. Perseteruan antara April DA7 dan Safa KDI kini bukan sekadar adu opini fans, tapi sudah sampai ke perhatian para juri senior. Yang bikin heboh, Iis Dahlia akhirnya ikut buka suara. Dan komentarnya justru memicu perdebatan baru di kalangan netizen. Dalam beberapa hari terakhir, media sosial diramaikan oleh perdebatan sengit antara pendukung April DA7 dan Safa KDI. Keduanya sama-sama dikenal sebagai penyanyi muda berbakat dari ajang pencarian bakat dangdut. Perseteruan ini bermula dari perbandingan kemampuan vokal yang kemudian berkembang menjadi polemik lebih luas. Di tengah situasi yang makin panas, Iis Dahlia sebagai juri senior di KDI memberikan tanggapannya, yang justru semakin memancing reaksi publik. Perseteruan antara April DA7 dan Safa KDI sebenarnya bukan hal yang muncul tiba-tiba. Dalam beberapa waktu terakhir, netizen kerap membandingkan keduanya, baik dari segi karakter suara, teknik vokal, hingga penampilan di atas panggung. Tuh guys ya. Namun perdebatan ini semakin membesar setelah potongan video dan komentar di media sosial viral, memperlihatkan perbedaan mencolok antara gaya bernyanyi April dan Safa. Menanggapi situasi tersebut, Iis Dahlia akhirnya angkat bicara. Sebagai juri yang sudah berpengalaman menilai banyak penyanyi dangdut, ia mencoba memberikan pandangan yang lebih objektif. Dalam pernyataannya, Iis menegaskan bahwa baik April maupun Safa sama-sama memiliki kualitas yang tidak bisa diremehkan. Menurutnya, Safa KDI memiliki warna suara yang sangat nyaman untuk didengar. Ia menyebut bahwa karakter vokal Safa cenderung enak di telinga dan Tuh ya. mudah diterima oleh pendengar umum. Tuh ya. Iis Dahlia merasa tak terima jika Safa, anak didiknya, dihujat dan dibandingkan dengan April. Menurutnya keduanya memiliki karakter suara khasnya masing-masing, dan Safa lebih dulu berkarya ketimbang April. Itu sudah membuktikan jika Safa lebih berpengalaman dari April. Sontak hal itu memicu spekulasi dari warganet menilai Iis Dahlia terlalu menjunjung anak didiknya Safa tanpa mencari tahu kebenarannya lebih dulu. Waduh. Ini ada bayaran 220 juta, saweran 1,5, menyala April lah, serius ini 1,3 miliar guys ya, dapat saweran. Agak mirip ya cekokannya sama Lesti ya. Ayo, Nah ini ada penjelasan dari Mama Api. Sabar ya Mama katanya. kalian mau nggak anak-anak kalian, anak di bawah umur pacaran? Pasti kalian larang lah. Fokus ke pelajarannya, Benar. fokus sama karirnya. Setuju dengan Mama Aping ya, karena ya masih di bawah umur dan itu ya harusnya sih fokus belajar dulu gitu ya, paling fokus ya bernyanyi sama fokus belajar gitu ya. Yuk, komen di sini sebanyak-banyaknya. Ada nggak punya anak nih di bawah umur? Kalian akan dukung anaknya suruh pacaran? Ya enggak lah, kalian kan mengingatkan anaknya itu ke arah jalan yang benar. Udah fokus belajar, fokus berkarir. Nih punya anak,
Dimarahin juga kan anaknya. Bener nggak? Coba bilang. Kalau belum dewasa, kita nggak boleh dulu, fokus dulu buat karirnya ke depan. Walaupun anak nih bukan seperti Dede Aping, tapi anak ini juga seorang Kan perempuan. ini seorang ibu kan? Kalau masih kecil, umur Ya nggak boleh. 14 itu belum boleh. Paling Nggak minimal ya boleh. boleh, silakan kalau udah 20. Boleh, nggak kalau boleh. udah dewasa. Ngapain kalian bully-bully ya Mia? Kita dibully ya Mia. Dede masih panjang jalannya. Iya. Tuh. Dedenya lanjung gitu. Dedenya lanjung, Pak Hajat. Hah, ada-ada aja ya anak satu ini ya. Hajat minta teh pucuk lanjut. Pinter ngelawak Dede apa tuh. Teh pucuk. Lanjung apa? Iya, lanjung itu tuh haus. Bapak, Dede Lanjung minta teh pucuk. Nah, Terima kasih banyak. satuan. Sehat-sehat terus Bapak. Satuan sama A nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Terima kasih banyak, hatur nuhun Bapak. Sehat-sehat terus ya. Pak, satu lagi sih Pak Lanjung, Pak. Anak Lanjung pengen teh pucuk, Pak. Satu lagi. Jangan ya Pak ya. Jangan Pak, ini mah ini aja. Sesajen Pak. Loh. Sembarangan. Emang Buset kata gue Maya, ini The Squad ini auranya, visualnya gacor banget. Kayak boy band jadinya ya guys ya, tuh ya. Tuh. Tuh lihat tuh yang tengah-tengah tuh Apan sama Arbil ya, auranya udah kayak pemeran Racin ya. Terus yang di pinggir itu ada Palen sama siapa tuh, sama Ebi. Itu kayak pemeran-pemeran aktor India ya we ya. Keren kali lah ya ini The Squad ini ya. Indosiar bisa banget ya ngegabungin orang. Waduh. Manapun kau berada, yang penting kamu bahagia selalu. Itu doa mama sama ayah. Jangan lupa 5 waktu ya nak. Mama bangga. Tante ya Allah, Dede, ini tuh baru kali ini ya saya seumur hidup itu baru Jalanin melihat dengan happy. Apapun yang terjadi ke depannya, kau tetap anak hebat bagi mama. Tuh ya. Valen kaget parah, diam-diam Bella jemput Valen di bandara secara rahasia sama sampai Valen kaget parah katanya guys ya. Juga, kali ini Mila nekat melakukan kejutan besar dengan menjemput Valen secara diam-diam di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Aksi ini dilakukan secara rahasia agar Valen tidak mengetahui kedatangannya. Saat Valen baru saja keluar dari area kedatangan dan sedang berjalan menuju mobil, ia terlihat kaget setengah mati saat melihat sosok Mila sudah berdiri menunggu dengan senyum lebar. Waduh, ini beneran apa halusinasi sih? Kok ada Mila di sini? Aku sama sekali nggak tahu kalau dia bakal jemput. Waduh guys ya. Ucap Valen dengan wajah terlihat syok dan tak percaya, sambil tertawa lebar karena bahagia. Reaksi Valen yang benar-benar tidak siap membuat suasana di bandara menjadi sangat cair dan penuh tawa. Mila pun terlihat senang berhasil membuat pasangannya terkejut. Ia mengaku sengaja mengatur strategi agar rencana penjemputan ini tidak bocor sedikit pun. Asik ya. Nah itu dia guys ya, info terkait dari DA7 dan tadi ada Safa dan Istalia. Mungkin kalian punya komentar atau reaction seperti biasa bisa tulis di kolom komentar ya. Buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum, jangan lupa dibantu subscribe Uki Kevin. Dan aku juga ada akun kedua ya, akun YouTube kedua itu Uki Kevin Reaction. Jangan lupa juga bantu subscribe ya guys ya. Sekian dulu infonya, kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. See you guys.